Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, memenuhi requestan teman-teman ya. Ada yang nanyain, Mas Vario 125 yang generasi pertama itu gimana? Awet nggak, bagus nggak mesinnya? Nah, kok banyak yang bilang Vario 125 yang pertama itu bagus. Apakah iya? Nah, kita kasih tahu mumpung ada motornya di sini ya. Ini motor itu masih low kilometer. 2013 kalau nggak salah ini. Waktu itu ya servis pertama saya nyervisin ke dealer ini. Ini motor tuh banyak nganggurnya, maksudnya gini loh, ditinggal merantau. Tahunnya kalau kita lihat ya udah 10 tahunan ya motor ini ya, lebih dari 10 tahun karena ini 2024 ya, bulan 9 ini udah waktunya ganti plat. Ada sekitar 10 tahunan. Nah, ini 2013 2014 ya, pokoknya gitulah. 10 tahun, berarti 2014. Lihat kilometernya lah, Bro. Nah, kemarin ada yang bilang motorku itu motor dongkrok, gak pernah dipakai ya, makanya olinya bening terus. Nah, ini lihat 15.000 kilo. Bayangkan motor 10 tahun 15.000 kilo ya. Tinggal merantau setahun, dipakai seminggu 2 minggu wes tinggal lagi, dan nggak pernah jalan jauh. Nah, ini wes langsung pada intinya ya, motor yang kayak gini itu bagus nggak daripada Vario-Vario yang lain? Nah, menurutku Vario 125 ya, kalau kita bandingin ya, yang mesin sekarang kan Vario 125 itu kan ada 3 generasi kalau nggak salah. Sebenarnya sih banyak generasinya, tapi untuk modelnya itu ada 3. Yang model kayak gini aja ada 2 kan, model kayak gini, terus LED yang pertama ini kan masih bolam ya, terus LED yang sekarang kan kayak gitu ya, yang lampu sayangnya udah pisah itu. Nah, jadi menurutku Kang Bro, kalau ditanya yang bagus yang mana, yang paling bagus yang kayak ini, yang pertama. Masa Mas, bedanya itu apa yang pertama? Nah, tak kasih tahu kenapa motor ini lebih bagus daripada Vario sekarang ya. Kan banyak sekarang kan, kalau kita lihat di konten-konten TikTok kan, nah namanya motor modif kan bagus-bagus ya, banyak yang Vario kayak gini lagi ngetren, KZR kayak gini. Bedanya apa ya, tak jelasin sedikit kenapa aku bilang motor ini lebih bagus, lebih awet daripada yang lainnya. Secara naikan ya, ini kita ngomongin secara naikan, motor ini suspensinya itu lebih empuk, lebih stabil daripada Vario yang Gen 2 ataupun Gen 3. Itu yang saya rasakan. Saya nggak pernah punya Gen 2, Gen 3, tapi namanya bengkel itu kan sudah sering sekali nyoba motor A, B, C dan lain-lain ya. Jadi Vario yang ini tuh paling enak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Vario ini nggak ada kasus ban nggak lurus ya, selebar miring itu nggak ada Vario ini. Kalau Gen 2, Gen 3 banyak selebar miring, kalau Vario ini nggak ada kasus selebar miring ya. Nggak tahu kalau di luaran ada, tapi saya nggak pernah dapatkan Vario yang kayak gini selebar miring, nggak pernah. Tapi yang Gen 2, Gen 3 masih turun dari mobil itu banyak kasus selebar miring. Nah, itu. Terus yang ketiga, Vario ini yang ketiga, pokoknya yang selanjutnya lah gitu ya, ketiga keempat bingung. Nah, kenapa saya bilang Vario ini paling bagus? Vario ini itu belum ada sistem idling start stop idling stop system, otomatis mematikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik. Tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma. Mesin otomatis menyala saat tuas gas kembali diputar, tanpa mempengaruhi aki. ISS lah ya. Nah, start stopnya nggak ada. Yang setelah ini itu ada, yang 2015an itu ada. Jadi modelnya tetap sama kayak gini, hanya saja dia ketika berhenti di lampu merah, kalau kita on kan di sininya ya, kayak Honda Beat itu ya, Scoopy, itu motor bisa mati. Nanti kita tarik gas langsung hidupkan, ada gitu ya, sistem ISS-nya ya. Nah, kalau ini itu nggak ada. Nah, kenapa Mas kok bagus ya nggak ada? Nah, pada umumnya kasus-kasus motor Honda ya yang saya tangani di bengkel, kebanyakan yang pompanya gampang jebol ya, pompa bensinnya ini sering rusak, sering jebol, itu kebanyakan dia yang menggunakan ISS. Itu yang paling sering jebol. Mosok Mas? Iya, wis gak percaya terserah. Kalau yang kayak gini yang nggak pakai ISS, pompa bensinnya itu wawet,
puluhan tahun ini nggak rusak ya. Dan yang kayak gini yang nggak pakai ISS ini kayak beat starter kasar, beat generasi pertama ya. Itu walaupun kita ganti rotaknya tok, yang murah-murah harga 100 ribuan itu rata-rata awet. Kalau pompa lemah ganti rotak tok awet. Tapi yang generasi pakai ISS itu kalau kita ganti rotak kebanyakan nggak lama jebol lagi. Harusnya mintanya harus ganti full pump set gitu. Itu yang saya temui di lapangan. Terus kelebihan lagi, motor ini tuh nggak ada eco mode-nya. Nah, jadi tarikan RPM atasnya itu lebih ngisi daripada Vario Gen 2 dan Gen 3. Ini nggak ada eco mode. Kalau kayak Scoopy, kayak pokoknya Vario sekarang itu kan ketika kita gas ya langsung posisi tarikan pertama itu kan belum on ya. Tanda hijaunya belum on. Begitu ditarik gas agak laju dikit dia langsung nyala. Irit, tanda iritnya udah mulai nyala. Nah, itu yang membedakan. Kenapa kok kalau RPM rendah nggak nyala? Karena RPM rendah itu membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan BPM yang banyak, makanya dia nggak nyala. Begitu RPM tinggi, ya BPM-nya langsung irit. Nah itu yang terjadi di Vario, Beat, Scoopy, pokoknya motor sekarang itu ada eco mode-nya. Dan ini nggak ada. Makanya motor yang ini walaupun RPM tinggi, ya gas tinggi, ya kecepatan tinggi, motor itu masih stabil, masih enak. Nggak percaya, bandingkan. Kalau Anda punya dua motor ini, bandingkan Vario ini Gen 2 Gen 3, rasakan yang sama-sama 125 ya, pasti ada perbedaan. Terus di sini itu masih unik Kang Bro, ini kayak mobil-mobil zaman dulu kayak generasi CR-V dan lain-lain ya. Lihat ya, kalau saya nyalakin sennya, spionnya loh anak sene iki gaul iki. Spionnya itu ada sennya yang keren ya. Nah terus yang paling kunci dari motor ini itu apa? Anda tahu ya. Walaupun motor ini sudah menggunakan ACG starter ya, bukan starter dinamo. Itu kelebihannya apa? Dia akinya itu nggak di bawah Kang Bro. Nah, kelemahan motor Honda Matic Honda zaman sekarang itu yang akinya di bawah. Usahain jangan beli yang akinya di bawah kalau bisa. Tapi karena motor sekarang akinya di bawah semua ya nggak apa-apa, terserah. Nah, aki di bawah walaupun dia terlindungi, kena banjir aman, tapi rentan sekali kerusakan. Mungkin akinya aman Kang Bro. Tapi untuk bagian sekring-sekring yang di area sini, nah, sekring relay starter, relay power itu sering sekali karatan, rusak dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan motor berbet. Terus indikator di sini nyala. Terus motor komponen elektriknya jadi keganggu, itu sering sekali yang di bawah. Nah, sedangkan Vario yang kayak ini itu akinya masih di sini, nggak kena air, nggak kena hujan, pokoknya aman. Posisinya di posisi paling atas, bahkan lebih tinggi daripada posisi bensin. Nah, kasus di Beat Vario Gen 2 Gen 3 akinya di bawah, makanya motornya cepat bosok. Nah itu penyakitnya sini. Ini jos Vario singki. Memang untuk generasi Vario 125 kan belum ada smart key-nya ya, tapi itu ya nggak masalah. Terus yang bagus lagi, nah ini kita ngomongin yang standar aja lah ya. Nah, cakram ini hal sepele ya. Vario yang generasi sekarang itu udah Gen 2 Gen 3 udah nggak pakai Nissin Kang Bro. Dia udah pakai kaliper Cina ya, Takochi apa Taitel apa itulah mereknya lah, Tokochi ya wes pokoknya merek itulah. Udah nggak pakai Nissin lagi. Ya mungkin beberapa orang berpikir merek Cina juga bagus Mas. Iya bagus. Tapi kalau disuruh milih aku antara Nissin dengan yang merek sekarang, tetap pilih yang Nissin. Tuh walaupun merek sekarang bagus. Nah ini sekarang udah nggak pakai yang gini-ginian. Dan velgnya ini masih pakai Paco ya, punya Honda masih pakai Paco. Nggak seperti yang generasi sekarang yang setelah ini kalau nggak salah itu yang made in China, terus muncul lagi made in Indonesia ya itu. Terserah made in apa-apa ya. Kalau memang standarnya Honda sih bagus ya. Tapi kalau kita bandingkan head to head, pelek ini dengan yang Gen 2 Gen 3 tetap bagusan yang ini. Secara kualitas ya, bukan secara desain. Itu bagusan yang ini. Delok Kang, 10 tahun do bane. Badhe jeru-jeru. Piye? Jadi mungkin
hanya sedikit itu yang bisa saya sharing. Kemarin banyak yang nanyain. Sebenarnya di video yang lalu kan udah pernah saya bahas Vario 1, Vario 2, Vario 3 ya, Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu perbandingannya apa. Itu saya sudah bandingkan semua ya. Pokoknya intinya Vario yang kayak gini itu ada 2 jenis ya Kang Bro. Ada 2 jenis, jangan salah pilih. Ya, ada 2 jenis. Pilih yang generasi pertama. Ini generasi pertama. Ada yang generasi kedua yang pakai ISS di sini. Ya, jangan pilih yang pakai ISS. Yang ya pakai itu nggak apa-apa. Tapi kalau menurutku pribadi mesinnya kuat yang non ISS. Kuatan yang ini. Di tempatku banyak yang kasus ISS, yang pakai ISS itu mesinnya udah ambrol-ambrol jebol itu banyak. Tapi yang kayak ini kuat. Dari full pumpnya, terus injektor, total body. Pokoknya intinya ISS itu pengaruh terhadap perangkat FI-nya atau full injection-nya itu sangat-sangat pengaruh sekali. Usahain yang generasi pertama yang nggak pakai ISS. Ya pokoknya yang kayak gini lah. Gila 2013 2014 ini wes jos woy. Terawat. Mesin halus 10 tahun 15.000 kilo 15.486. Jos ora. Oh, wes ngono ya, cuman ada lecet-lecet berat ya. Namanya motor ya kayak jatuh atau apalah. Intinya kayak gitu. Ya. Gitu ya. Jadi untuk review Vario ini dari mesin beda ya. Mesin kurang lebih, cuman yang sekarang itu ya ada sedikit perbedaan lah. Nah, kalau kita amati sekali itu tipis tebalnya materialnya itu kelihatan berbeda. Tapi yang paling terasa ya yang Vario ini itu naikannya enak, RPM bawah, RPM atas ngisi. Ini sama-sama motor standar ya, Vario Gen 1, Gen 2, Gen 3. Itu ini paling stabil. Suspensinya empuk, terus stabil, RPM atas enak, gas tinggi enak, pakai kenceng enak. Yang kayak gini. Enggak limu, enggak oleng, slebor anti menceng. Pokoknya kuat lah yang kayak gini. Daripada yang Gen 2 atau Gen 3. Wes gitu aja. Aku nggak bisa mengomentari banyak, hanya saja biasa kadang orang yang bilang kan kelemahan yang kayak gini kan, nah, fitur ini CBS, ABS, CBS ke ABS, CBS-nya. Tapi ya alhamdulillah motor ini enggak, ya masih normal-normal aja, enggak ada masalah di bagian CBS. Kalau Anda merasa CBS-nya enggak normal bisa dimatikan aja CBS-nya. Gitu aja. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.